Jadi perlu kita teliti pas saat membongkarnya bos. Seperti ini aja lah contoh bos. Ini kalau kita lepas-lepas aja semua ini, kita nggak tahu nanti bakal bingung nih bos. Nih tanda yang di sini bingung nih untuk injeksi pump ini. Gimana tandanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bos, ketemu lagi bos kita. Ini kita akan bongkar ini mesin Triton yang belum common rail, masih konvensional lagi. Ini yang 2,8, mesinnya 4M40, mesinnya 4M40. Jadi ini kita bongkar, kita overhaul habis bos. Ini dia mesinnya udah low power, nggak ada tenaga lagi, makan oli. Jadi ini kita bongkar. Ini kita bongkar nanti. Ini kita buat urutan kerjanya bos. Nanti supaya pas saat memasang nanti kita tidak bingung lagi. Mulai nanti dari klepnya nanti, susunan gigi temengnya, ini fill pumpnya ini saat injeksinya nih kita harus tanda juga nih. Pump mesinnya ini kalau hidupnya enteng nih hidup, cuma dia udah makan oli, udah mulai berasap. Dari tutup oli ini pun udah banyak asap sama stick oli ini, jadi dia bocor kompresi. Ini kalau untuk hidupnya masih enteng dia, jadi kita tandain nanti fill pumpnya. Ini harus ditandain bos. Nanti kita pas saat memasang nanti harus ikut dengan tanda awal saat injeksinya. Ini perlu bos. Jadi kita pun kalau pun mau setting ulang yang balik, kita nggak perlu terlalu ribet nanti. Oke bos, untuk jelas bagaimana langkahnya, awalnya harus yang kita bongkar dulu, yang harus kita tandai dulu, yang kita harus perhatikan dulu. Ini mari kita simak bos video ini. Ini langkah selanjutnya bos, supaya kita nanti tidak bingung ataupun ragu-ragu saat sama rakitnya kembali. Jadi ini klepnya ini harus kita ukur dulu bos. Ini klepnya menggunakan koin atau sim, pakai sim dia bos. Ini tipis dia nih. Ini ada ukurannya sendiri-sendiri nih bos. Ini kita harus ukur dulu. Jadi tujuan kita ukur dulu celahnya ini, kita tahu. Dari awal kita udah tahu permasalahan mesin ini, dia low power, tenaganya kurang, makan oli. Jadi faktor yang menyebab tenaganya berkurang itu kan banyak penyebab. Bisa jadi dari kerenggangan klepnya ini. Ini kerenggangan klepnya udah saya ukur tadi nih bos. Ini bos. Ini bos ukurannya bos. Ini ukurannya. Ini 10, 25, 10, 25, 20, 30, 15, 25. Berarti ini kan ada perbedaan kerenggangan. Ini kita belum tahu klepnya ini bocor apa enggak. Nanti kita bongkar dulu sunir headnya, kita tes. Kalau bocor kita skir nanti otomatis kerenggangan ini pasti, kalau ini tetap kita menggunakan sim yang sesuai nomor yang ada, ini bakal rapat lagi. 25 ini bakal rapat lagi kalau kita skir semua. Jadi kita harus penyesuaian nanti sesuai dengan spek kerenggangan klepnya. Jadi tujuan kita buat langkah seperti ini ataupun kita catat dulu kerenggangan klepnya, itu tujuannya sambil kita menganalisa
penyebab daripada kenapa ini mobil bisa low power, tenaganya berkurang, selain dari faktor kompresinya. Oke, ini kita lanjut bos. Ini udah saya ukur tadi, ini kerenggangannya. Ini kita lanjut dengan lepaskan rantai timingnya. Ini tanda ini timingnya menggunakan rantai, timing chain menggunakan rantai. Jadi ada baiknya kita paskan dulu topnya bos. Ini titik ini dia lurus sama ini bos, ini garis ini dia, ini pedoman ini lain bos, ini lain lagi pedomannya, ini lain lagi. Oke. Yang jelas pada titik spi ini yang pada gigi, yang di bawah pas di nol dia bos. Yang di bawah pas di nol ini bos. Ini memang saya buat tanda nih bos. Ini menunjukkan silinder 1 naik, silinder 4 naik. Tapi yang top kompresi silinder nomor 1. Ini posisi noknya tidak menekan pada palap liternya, ada koin klepnya di situ. Ini video ini persis juga bos seperti video yang telah saya upload kemarin. Jadi tujuan saya membuat video ini ya, saat kita membongkar kita harus teliti juga, bukan saat memasang aja kita harus teliti. Jadi pas saat membongkar kita buat langkah seperti ini sambil kita menganalisa kerusakannya di mana mobil ini. Kenapa mobil ini, mesin ini low power, tenaganya berkurang. Tadi udah kita ketahui dari awal, dari hasil pengukuran klep tadi udah nampak perbedaan kerenggangan klepnya. Ada yang rapat kali, ada yang renggang. Ini sebelum kita membuka as klepnya ini, ada baik kita top tadi. Oke, ini udah pasti. Ini 1,4. Nanti kalau kita putar lagi 180, 2 sama 3 yang naik. Oke, ini kalau video seperti ini udah saya upload juga kemarin. Ada tuh, nanti coba lihat di atas nanti. Ada yang untuk sininya, untuk triton ada juga. Ini udah kita longgar bos. Ini perlu diingat bos, ini tanda panahnya ke depan. Ini ada nomor juga nih, nomor 3, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini jangan sempat terbalik nanti pas kita memasang bos. Kita buka. Kalau terbalik takut dia nanti lengket. Antara tingkat kehausannya setiap tutup ini berbeda-beda nih bos. Tapi kalau dia baru nggak masalah, ajar aja dia. Kalau dia udah begini, dia harus teliti lah kita mau membongkarnya. Memang kadang membongkar tuh enak bos, pakai buka-buka aja. Tapi pas saat masang nanti kalau dari awal kita nggak teliti, susah bos. Nanti udah kita angkat ini, as klep ini udah longgar semua, tinggal angkat lagi. Nanti ini koin ini, SIM ini ada ketebalannya beda-beda nih bos. Ini kita cek nanti ada nomornya atau enggak, ataupun kita ukur pakai sikmat nanti, pakai jangka sorong. Setiap koin ini ketebalannya berapa, nanti harus kita catat. Kita catat bos, jangan kita tukar, ataupun kita tandai nanti pakai tip X ataupun pakai cat. Ini bos, kalau mau buka baut ini bos, ini buka baut ini hati-hati bos. Ini beda baut ini dengan yang baut lain bos. Ini as klep ini bos, putarnya
ke kiri nih, kalau mesin hidup ke kiri. Kalau korek asnya mutarnya ke kanan. Jadi baut ini membukanya bos ke kanan bos. Mutarnya ke kanan, bukanya bos kanan. Nah kalau ke kiri dan ngunci, ini udah ada tanda di sini bos, ini panahnya nih. Kalau ke kiri dia ngunci, ini bukanya ke kanan. Ini jangan terbalik bos, kalau terbalik nanti putus bautnya bos. Ini ke kanan bos, ini kita putar ke kanan ya. Ini kita putar ke kanan, baru dia terbuka bos. Ini di kepala bautnya udah ada tanda itu. Arahnya itu, arahnya ke kiri, berarti dia ngunci. Lagipun asnya ini putarnya ke kiri, kalau masih hidup ke kiri, tidak ke kanan. Terbalik jadinya kan. Ini sedangkan korasnya putar ke kanan, ini putar ke kiri. Ini lantaran dia ada gigi penghubung di sini bos. Ini gigi seperti ini menyebabnya putarnya terbalik. Ini bos, penting nih bos, harus diketahui nih baut ini bos. Yang kita beranggapan bautnya tuh semua membukanya putar ke kiri, tapi ada di tempat yang tertentu seperti ini bos. Ini mutarnya ke kanan untuk buka, penguncinya ke kiri. Oke, jangan salah nih bos. Koin kita tanda dulu bos. Kita buat tanda seperti ini aja bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tujuannya kita tahu nih, ini ketebalan setiap SIM ataupun koinnya ini beda-beda nih bos. Nanti seandainya kita skill clip, yang mana yang harus ditambah ketebalannya, nanti kita bisa tahu dari nomor-nomor yang telah kita tanda ini bos. Itu tujuannya itu, jadi kita tak sembarang bongkar-bongkar gitu aja bos. Bos, silinder headnya bos. Ini silinder head ini kita mau tes dulu klepnya bocor apa enggak. Ini nampaknya kan kita belum tahu ini bocor apa enggak. Ini ada baiknya kita tes dulu. Ini kita gunakan, kita masuk minyak ya bos, lubang ini bos. Masuk minyak, ini kita masuk minyak solar bos, atau minyak diesel. Kita gunakan minyak diesel. Ini arang-arangnya di intake ini, lubang untuk saluran klip masuknya nih udah berarang bos. Ini kelihatannya bocor. Nih bos, ini bocor nih bos. Ini dia merembes. Ini kuat bocor nih bos, yang ini bos. Kuat bocornya bos, yang satu ini, yang silinder nomor 3 nih bos. Nomor 3. Yang ini enggak bocor, ini enggak. Nah ini bos, ini bos, ini palap lifternya. Di atasnya ada koinnya bos ini. Jadi kalau kita mengukur kerenggangan klepnya bos, ini harus kita ukur juga ketebalannya berapa, harus sesuai nanti. Kalau klepnya terlalu rapat, ini terpaksa koin ini kita cari yang lebih tipis. Kalau dia terlalu renggang, kita cari koinnya yang tebal.
Nah, penyesuaiannya seperti itu. Ini masuk di sini bos. Ini yang palap lifter yang nomor 2 nih. Nah, bos. Klepnya udah kita ukur kemarin, ini klep udah kita tes. Oke bos. Nah, jadi kita lanjut nanti dengan membuka koper timingnya, kita tandain semua timing gearnya supaya tidak repot nanti kita pemasangannya. Ini bos, koper timingnya udah kita lepas nih bos. Silinder headphone udah kita lepas. Ini kita mau lepaskan timing gearnya nih. Gigi timingnya di sini semua. Jadi sebelum kita buka, ada baiknya kita cari topnya dulu. Tapi ini kemarin bos, kalau memang sudah terpasang dari awal udah pas, mesinnya hidup nih kemarin kan. Kita bongkar ini. Jadi untuk mengembalikan tandanya seperti awal pemasangan memang butuh waktu bos untuk memutarkan ini semua. Banyak kali putar baru ketemu tandanya. Ini 5 ketemu sama 5. Ini 1 ketemu sama 1. Ini 1 juga di bawah. Ini 1. Yang ini 3. Ini seharusnya 3. Ini seharusnya ini titik 2, ini ke sini dia nih bos. Ini untuk balancer dia. Yang untuk pompa oli sama balancer ini udah pas ini. Pas. Cuma tanda yang untuk gigi pada injeksi pumpnya bos. Ini sama sekali nggak ada tanda. Ada tanda cat di sini. Yang ke lubang sini ke pompa power steeringnya nih. Yang di sini bos nggak ada nih bos. Ini ya, ini posisinya pas dalam keadaan top nih bos. Top. Ini posisi spinya ke samping nih bos, ke samping kiri. Ini kalau kita lihat pada pin jurnal connecting rodnya, ini posisi ke atas, dorong ke atas, mendorong ke atas, dorong ke atas dia berarti pistonnya naik ke atas. Top. Berarti yang untuk ini yang harus kita waspadai bos pas bongkar ini. Untuk injeksi pumpnya nih. Ini cowakan ini kan menandai gigi sambungan ke ini. Belah luar kan ada pompa power steering yang nempel di sini. Nah, jadi di sini kita bikin tanda baru lah, lebih bagusnya nanti. Jangan lupa kita bikin tanda baru, sebab di sini ada tanda cuma catnya aja. Nah, ini posisi pas saat top kompresi nih bos. Ini berarti yang di sini perlu kita tanda. Nanti kita tokok pakai ini bos. Ini kita bikin tanda titik 1 di sini, di 1 ketemu dia tengah di 1. Nah, jadi kita memasangnya nanti ikut itu. Ini bos, kita buat cara gini bos, walaupun mesin belum pernah kita kerjakan, walaupun ada yang lain, sebab setiap mesin ini dia sistem mekanis katupnya ataupun mekanis untuk timingnya berbeda-beda bos. Ini jadi perlu kita teliti pas saat membongkarnya bos. Seperti ini aja lah contoh bos. Ini kalau kita lepas aja semua ini, kita nggak tahu nanti bakal bingung nih bos. Nih tanda yang di sini bingung nih untuk injeksi pump ini. Gimana tandanya nih? Jadi setelah kita tahu seperti gini kan udah kita tahu nih. Ini posisi spinya ini sama dengan L300, L200 sama nih, spinya ke samping kalau dia top. Pin jurnalnya mengarah ke atas,
berarti dia mendorong piston naik ke atas. Ini tandanya sini, ini untuk balancer. Ini 5 sama 5, ini 1 sama 1. Ini seharusnya titik ini, titik yang kecil nih bos, ini titik tembus ini harusnya ini. Tapi tidak ada masalah karena posisi balancernya itu posisinya sama dengan di sini. Cuma kita tinggal geserkan gini aja nih. Ini mungkin dulu awal dibongkar, mobil ini pernah dibongkar nih bos, pemasangannya tidak pas di sini pada balancer, jadi di sini nggak ada. Ini kita buat tanda bos biar kita lebih mudah nanti tuh merakitnya kembali. Kita titik di sini bos, sini satu, sini satu. Ataupun nak lebih jelas lagi kita buka ini bos, mor ini kita perhatikan sepinya bos nih. Ini sepinya bos nih, sepi untuk gigi injeksi pumpnya nih bos. Dia mengarah ke sini bos, nih lubang ini dia. Dia mengarah ke lubang nih bos, nih sepinya bos. Ini ada sepinya nih mengarah ke lubang ini. Nah, jadi searah nih tuh di sini dia. Di sini nanti kita kasih tanda nanti. Oke bos. Jadi untuk tahap pembongkarannya yang perlu kita perhatikan sambil kita menganalisa kerusakan mobil ini. Dari awal kita udah ketahui mobil ini nggak ada tenaga. Di awal yang udah kita buka, dari ukuran kerenggangan celah klep aja udah beda. Habis itu klepnya itu ada yang bocor, jadi itu udah salah satu dari faktor penyebab tenaganya berkurang. Habis itu silinder-lindernya bos, keringnya udah mulai lemah bos. Ini linernya bos, nih ini udah kemakan nih bos, di pinggir nih bos, nih udah mulai gores di dalam. Ini bawah. Jadi ini aja bos yang harus kita perhatikan saat kita membongkar bos. Jadi tidak bingung nanti pas kita merakit. Yang penting kita udah ketahui posisi gigi timingnya di mana, semua udah kita tandain. Nanti pas saat merakit kita senang. Jadi walaupun mesin pun jenisnya apa, nanti kalau kita buat langkah seperti gini, insya Allah kita bisa merakitnya kembali dengan mudah. Oke bos, cukup di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat.